Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Karisa Anjeli dengan NIM 11-2097. Saya akan mempresentasikan hasil final project kami dari mata kuliah aplikasi basis data. Di sini kami mengangkat tema rancangan data yang berjudul Salon Kecantikan. Di mana salon kecantikan tersebut terdapat data customer, pegawai, dan juga menu-menu perawatan. Dan langsung saja kita mulai rancangan basis datanya. Jadi yang pertama kita harus masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Jadi kita akan login dulu, baru kita membuat rancangan database-nya. Setelah kita login ke dalam MariaDB-nya, lalu kita membuat database dengan nama salon kecantikan. Setelah membuat database, kita bisa mengaktifkan database tersebut dengan perintah use salon kecantikan. Untuk langkah berikutnya, saya akan serahkan ke rekan tim kelompok saya, yaitu Alifah. Assalamualaikum, nama saya Alifah Alifia dengan NIM 112000419. Di sini saya akan membuat tabel sebagai berikut. Create table customer. Fungsi create itu adalah untuk membuat tabel baru di dalam database MySQL. Kita masukin datanya seperti kode customer, dengan char 4, terus nama customer, dengan varchar 20, tanggal masuk, date, nama menu, dengan varchar 20, kode pegawai dengan char 5, dan primary key-nya itu kode customer. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk tabel selanjutnya seperti tabel menu, tabel pegawai, dan tabel pembayaran itu caranya sama seperti tabel customer. Nah, ini untuk hasil dari tabel menu, tabel pegawai, dan tabel pembayaran. Di tabel menu ini ada nama menu dengan varchar 20, ada durasi dengan integer 5, harga dengan integer 8, dan primary key-nya nama menu. Di tabel pegawai ini ada kode pegawai dengan char 5, nama pegawai dengan varchar 30, dan primary key-nya kode pegawai. Di tabel pembayaran ini ada kode pembayaran dengan char 4, kode pegawai dengan char 5,
kode customer dengan char 4, jumlah bayar dengan integer 20, dan primary key-nya itu kode pembayaran. Selanjutnya saya akan menampilkan struktur dari tabel yang telah dibuat, yaitu menggunakan perintah describe atau des. Des ini adalah perintah yang berfungsi untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat. Nah, ini untuk tabel customer, tabel menu, tabel pegawai, dan yang terakhir ini tabel pembayaran. Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya, isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut. Menggunakan insert into customer. Insert itu adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Masukin kode customer, nama customer, tanggal masuk, nama menu, kode pegawai, Nah, ini kita masukin data-datanya. CS1 dengan nama customer Karissa Angeli, tanggal masuknya tahun 2020, bulan 3, tanggal 20. Dia memilih menu catok, dan kode pegawainya itu SK01. Kedua, customer CS2 dengan nama Putri Sagita, tanggal masuknya itu tahun 2020, bulan 3, tanggal 22. Dia memilih menu inbat. CS3 dengan nama Alifa Alivia, tanggal masuknya itu 2020, bulan 3, tanggal 24. Dia memilih menu Glow. Dan kode pegawainya itu SK03. Nama Yuliana, tanggal masuknya itu tahun 2020, bulan 3, tanggal 26.
dia memilih menu smoothing. Dengan kode pegawai SK04. Dan yang terakhir itu kode customer CS5 dengan nama customer Lulu Andrini. Tanggal masuknya itu 2020 bulan 3 tanggal 28. Dia memilih menu coloring, warnai rambut dengan kode pegawai SK05. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk insert into menu, pegawai dan pembayaran, caranya juga sama seperti customer ini, insert into customer. Nah, ini untuk hasil dari insert into menu, pegawai, dan pembayaran. Di menu ini ada nama menu dengan catok, durasinya 45 menit, harganya itu 50.000. Yang kedua ini ada cream bath dengan durasi 15 menit, harganya itu 30.000. Dan seterusnya. Di insert into pegawai ini ada kode pegawai dengan SK1, nama pegawainya itu Santi. Di nomor 2 ini ada kode pegawai dengan SK02, nama pegawainya itu Ulan. Dan yang terakhir di insert into pembayaran ini ada kode pembayaran dengan SB1, kode pegawainya SK1, kode customernya itu CSM1, dan jumlah bayarnya itu 50. Terus ada kode pembayaran dengan SB2, kode pegawai dengan SK02, kode customer dengan CSM2, dan jumlah bayarnya itu 30, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel dari record yang telah dibuat tadi. Nah, di sini menggunakan slide, tanda bintang, form, yaitu digunakan untuk menampilkan record yang telah ada. Di sini customer. Nah, tabelnya seperti ini, tabel recordnya. Selanjutnya select from menu. Salah. Menu. Untuk menu hasilnya seperti ini. Selanjutnya select from pegawai. Untuk pegawai hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir pembayaran, select from pembayaran. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk yang pembayaran. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu Andrini. Makasih. Saya Lulu Andrini di sini mau meneruskan penjelasan dari Alifa tentang nomor 6 dan nomor 7. Kita mulai dari nomor 6. Di sini tertulis harus ditampilkan jumlah keseluruhan harga pada tabel pembayaran. Sebelum mencari jumlah keseluruhan harga, kita harus membuat tabelnya dengan memasukkan select from pembayaran. Nanti di situ bakal muncul tabel pembayaran dari mulai kode pembayaran,
KD pegawai, KD customer, dan jumlah bayar. Setelah berhasil, lanjut membuat jumlah keseluruhan harga yang harus dibayar dengan menggunakan select sum jumlah bayar from pembayaran. Setelah itu langsung ada sum jumlah bayarnya atau keseluruhan harganya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 7. Kita disuruh menghapus void tanggal masuk pada customer. Jadi kita menggunakan alter table customer, drop tanggal masuk. Setelah itu, jika benar maka akan menghasilkan query OK, yang artinya berhasil. Di bawahnya juga saya membuat dash customer-nya yang sudah dihapus file yang tanggal masuknya dan berhasil. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Putri Sagita. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke langkah yang 8, yaitu urutkan tabel menu berdasarkan NM menu secara dash. Langsung kita buka di MariaDB-nya, lalu ketik select bintang from order by NM dash. Lalu kita enter dan muncul tabel seperti yang ada di MariaDB. Baik, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang 9, yaitu hapus field NM customer Alipah Alipia pada tabel data customer. Langsung kita buka di MariaDB-nya, kita ketik delete from customer where NM customer Alipah Alipia. Kita langsung enter dan di sini query-nya OK. Mari lanjutkan ke nomor 10, di mana kita bisa tampilkan kembali data customer dari salon kecantikan yang nama customer Alipah Alipia beserta tanggal masuk itu sudah kita hapus. Maka kita gunakan select bintang from customer, maka akan muncul kode customer, nama customer, nama menu, dan kode pegawai yang baru. Dari tabel-tabel salon kecantikan yang kita buat tadi, maka terjadilah relasi seperti berikut, di mana kode customer dari tabel customer menjadi primary key untuk kode customer dari tabel pembayaran, dan nama menu dari tabel menu menjadi primary key dari nama menu tabel customer menjadi foreign key, dan kode pegawai dari tabel pegawai menjadi primary key, sedangkan kode pegawai dari tabel pembayaran menjadi foreign key. Tersusunlah relasi seperti berikut. Sebagai penutup, maka dapat disimpulkan basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Dengan penerapan dan pemanfaatan sistem informasi ini untuk bisnis salon kecantikan, mempermudah pengolahan data sampai membuat laporan juga biasa menjadi solusi alternatif pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi bagi pengguna sistem. Kami sadar bahwa laporan ini masih kurang dari sempurna, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari pengetikan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.